Halo, pecinta audio dan SP Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Ya, kembali lagi bersama saya Rizky Satrio dalam SPL Audio Channel. Ya, di kesempatan kali ini saya akan tetap membahas mixer ya, yaitu sekarang di tipe MX series. Jadi di MX series ini ada MX8, MX12, MX16 dan MX24. Jadi nanti seperti apa fitur-fiturnya di MX series ini? Oke, penasaran? Kita unboxing terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Seperti biasa mendapatkan buku petunjuk, kemudian ini unitnya ya, kemudian ini ada kabel power. Ya, inilah tampilan dari mixer SPL Audio MX8 ya. Jadi warnanya hitam solid ya, kemudian informasi di setiap input output, kemudian di setiap equalizer juga sangat jelas ya. Oke, jadi seperti biasa ya, jadi yang teman-teman dengarkan ini adalah output dari mixer MX8. Ini untuk outputnya ya, langsung saya rekam menggunakan kamera. Kemudian untuk mic inputnya ini saya menggunakan channel 8 ya untuk inputnya dari mic saya, yaitu mic wireless SPL Audio SLX4. Nah, di sini ya, di channel 8. Oke, kita bahas untuk channel ini ya. Jadi untuk tambahan info lagi ya, di SPL Audio MX8 ini ya, jadi sama semua ya. Jadi dari MX8 sampai di MX24 itu fiturnya sama, hanya yang membedakan cuman jumlah channelnya ya yang didapat. Oke, di channel 8 seperti biasa ya, di MX series ini istimewanya ada di jack preamp-nya ini ya, yaitu dia menggunakan preamp XDR2 mic pre ya. Kemudian dia juga combo XLR ya, jadi dia bisa jack juga dia bisa XLR ya. Ya, juga dilengkapi dengan phantom power ya di input XLR ini ya. Jadi kalau mengaktifkan kita tekan phantom power di sebelah sini ya, kemudian ini akan aktif, dia sudah mengeluarkan plus 48 volt ya. Biasanya digunakan untuk mic condenser dan direct box. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada insert ya. Jadi fitur ini bisa kita gunakan menggunakan aksesoris lain, yaitu seperti kompresor, multigate dan lain-lain ya. Jadi kita bisa masukkan ke insert. Kemudian di bawahnya lagi ada gain ya. Jadi seperti biasa fungsinya gain yaitu untuk membatasi inputan yang masuk ya. Jadi kita bisa atur gain strukturnya seperti ini ya. C C C C C. Jadi kita bisa atur sesuai inputan yang masuk ya. Ya, kemudian di bawahnya gain ada low cut ya. Jadi mulai 75 Hz dia langsung roll off ya. C C, kita coba C C C C. Jadi suara saya lebih ini ya, tipis. C C 1 2 dicoba halo tes, 1 2 dicoba halo tes. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada equalizer ya. Di MX series ini ada 4 band equalizer, yaitu diantaranya ada high di 12 kilo, kemudian di high mid 2,5 kilo, kemudian di low mid ada 400 Hz, kemudian di low ada 80 Hz. Kita coba ya untuk high dulu. C C C 1 2 dicoba halo tes, dicoba halo tes. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada ini ya, ada high mid C C C C 1 2 dicoba halo tes. Nah, jadi lebih middle ya suara saya. Kemudian ada low mid, nah ini untuk menebalkan suara ya.
Wah, tebal T satu dua. Nah, kemudian ada low satu dua, dicoba halo tes. Kemudian di bawahnya lagi ada aux ya. Jadi di MX series ini kita dapat 4 aux ya. Di sini untuk warnanya kuning dan hijau ya. Jadi untuk fiturnya kita bisa atur ke pre atau ke post. Jadi kalau pre kita bisa atur sendiri-sendiri tanpa melalui fader. Kalau post kita bisa atur sendiri-sendiri juga dengan melalui fader. Kalau fadernya mati juga ikut mati kalau di posisi post. Kemudian untuk outputnya di sini ya, untuk output dari AUX 1 2 3 4 ya. Kemudian untuk masternya di sini ya. Ya, kemudian di bawahnya lagi ada efek ya di warna ungu ini ya. Jadi di MX series ini ada 99 DSP digital multi effect ya. Di MX series ini kita bisa atur untuk memilih efek raknya di sini ya. Biasanya favorit saya adalah di nomor 22 yaitu berbasis reverb plate ya. Kita coba ya. Nomor 22 ini 22, kemudian kita push. Nah, jadi kita pilih, kita push. Oke, 22 saya per channelnya naikkan, jangan lupa. Kemudian master efeknya di sini kita bisa kirim melalui main mic ya, melalui LR. Kita coba C. Nah, sudah terasa untuk efek dari MX series. C 12 dicoba halo tes. Nah, seperti itu untuk reverb plate ya, tapi ini kebanyakan saya kurangi dikit di per channel ya. Untuk master efeknya, master fadernya biarin 0 dB ya. Kemudian di sini ada parameter efek ya. Jadi seumpama terlalu besar, terlalu luas lah untuk efeknya, kita bisa sempitkan. C. Nah, seperti ini. C. Nah, kita bisa perluaskan, kita geser ke kanan, kita putar ke kanan. C. Nah, dia akan lebih lebar ya untuk decay-nya. Kalau diputar ke kiri dia semakin sempit. C. Nah, ini ada parameter dari efek ya. Oke, kemudian kita pindah lagi ya. Favorit saya ini yang kedua di delay ya, di nomor 22. Oh sorry, di nomor 52. Kok 22 kan tadi ya. Oke. Nah, itu sudah merespon ya. Saya atur biasanya parameternya di jam 3. C. Nah, set 2. SPL. Audio. Nah, seperti itu. Untuk pengaturan efek delay ya di MX series. Ya, kemudian di bawahnya efek ada pen ya, pen pot seperti biasa untuk fungsinya ya. Fungsinya kita bisa balancing ke kiri atau ke kanan ya dari sebuah inputan instrumen atau drum ya. Jadi kita bisa balancing di sini untuk pengaturannya. Kemudian di bawahnya lagi ada mute. Jadi ada fasilitas mute ya di MX series. Kemudian di bawahnya lagi ada main mic ya, kita bisa atur untuk kiriman dari channel ini. Jadi maksudnya di sini ada grup ya. Jadi di MX series ini ada grouping juga, tapi cuma satu di sini. Jadi kita bisa kirim seperti ini. C kita bisa pilih ke grup. C. Nah, ini saya sudah melalui grup ya. C ya. Jadi kita bisa kirim grup ke main mic. Jadi kita bisa urutkan yang di instrumen buat grup, yang vokal main mic. Jadi kita bisa balancing di sana.
Oke, kemudian di bawahnya lagi ada solo ya. Kita bisa dengarkan solo ini melalui headphone. Jadi headphonenya di sini ya untuk jacknya, jack outputnya di sini. Kemudian kita atur volumenya di sini, di pun ya. Nah ini adalah indikator bahwa solonya aktif ya. Kalau solonya mati, dia akan mati ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk input outputnya di MX series ya. Jadi seperti tadi ya. Jadi AUX outputnya ada 4 TRS balan ya. Kemudian untuk output main outnya ada jack SLR dan disediakan juga jack TRS balan ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada group out, jadi kita bisa mengatur output juga melalui grup di sini untuk outputnya. Jadi tidak melalui main out, jadi kita bisa grouping sendiri di output TRS balan ini ya. Nah kemudian di sebelahnya lagi ada tab input dan tab output ya, yang jacknya RCA seperti ini ya. Jadi kita bisa menambah inputan dari DVD player atau iPod atau MP3 player ya. Kemudian di sebelahnya lagi tab output, ini fungsinya untuk perekaman, dibuat untuk output Tascam atau buat perekaman yang lain ya. Pokoknya berbasis dia ada output untuk merekam dari keluaran MX series. Kemudian di bawahnya lagi ada phone dan efek suite ya. Jadi ini efek suite ini maksudnya ada aksesoris tambahan yang dimiliki MX series ya untuk konfigurasi di efek. Ya, di MX series ini juga dilengkapi dengan 7 band stereo graphic equalizer ya. Jadi seumpamanya kita bisa atur di sini juga untuk high-nya G G G G G G ya kan. Dia akan merespon G G G G. Ya, kita kembalikan. Jadi multifungsi ya di MX series ini ya. Jadi kita bisa cutting juga, seumpama di 2 kilo ini feedback kita bisa turunkan. Nah, seperti itulah fungsinya di 7 band stereo graphic equalizer ya di MX series. Kemudian ini ada retardant, kemudian ini adalah parameter efek ya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada fitur lagi yang bisa menambah inputan, yaitu USB player di sini ya. Saya sudah siapkan USB player, saya langsung tancapkan ya. Nah, untuk player USB ini kita bisa atur di potensio ini ya, ada high dan low. Kemudian fadernya di sini, kita coba ya. Nah, sudah berasa ya. Oke, kita bisa tambahkan equalizer high dan low-nya di sini. Kan? Terasa ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa tambahkan low-nya juga di sini. G. XBL Audio Production. Nah kan? Oke, itulah pengaturan dari USB player ya. Jadi di sini bisa kita next, kemudian di sebelahnya lagi ada play dan pause. Nah, kita akan next tadi lagu kedua. Nah, seperti itu ya. Untuk pengaturan USB player di MX series. Oke. Ya, kemudian di sini ada fadernya output LR dan group, kemudian ini master effect ya. Oke, itulah fitur-fitur yang dimiliki MX series ya. Jadi multifungsi mixer ini jadi bisa dibuat semua jenis-jenis event ya. Oke. Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui fasilitas dan fitur-fitur yang dimiliki MX series ya. Jadi pengaturan yang di RMV 8 ini bisa diaplikasikan juga di MX12,
MX16 dan MX24 karena cuman berbeda channel input aja ya. Jadi di MX24 lebih banyak ya, jadi mendapatkan 24. Jadi samalah dengan tipenya. Jadi kalau di MX12 ya mendapatkan 12 channel, yang di MX16 juga mendapatkan 16 channel. Jadi real ya. Oke, bila teman-teman ingin merasakan lebih detail lagi tone-nya, kemudian melihat lebih detail lagi, silakan ke dealer SPL audio terdekat ya. Kemudian barangkali yang ingin ditanyakan lagi ya, silakan kirim komentar di bawah ini atau melalui WhatsApp di nomor sebelah ini ya. Oke. Ya, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya di MX series ini ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pencinta audio dan SPL lover supaya lebih bermanfaat. Oke? Salam SPL Audio Indonesia.